Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, sehat afiat, nikmat rasa aman, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ringan kaki kita melangkah menuju tempat ini, tempat yang insyaallah diberkahi Allah untuk sama-sama menimba ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling besar jasanya bagi kita, manusia yang kebaikannya tidak akan pernah bisa kita balas, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengatur supaya hidup kita ini selamat di dunia, tapi beliau juga berusaha bagaimana caranya supaya kehidupan kita di akhirat nanti juga selamat dan kita hidup abadi bahagia di sana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya kita membalas jasanya orang yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat? Satu kali saya pernah ditanya sama orang, "Ustaz, bisa enggak kita membalas jasa Nabi Muhammad?" Saya bilang tidak mungkin. Tidak mungkin kita membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena apapun yang kita ketahui sekarang, kebaikan apapun yang kita lakukan saat ini, itu semua enggak terlepas dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita katakan tadi juga, beliau menyelamatkan kita bukan hanya di dunia tapi sampai nanti di akhirat. Enggak mungkin kita balas, tapi paling tidak kita bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya gimana? Gampang. Nabi Muhammad itu enggak minta macam-macam, mudah membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, "Semua amalan kamu itu disetorkan kepadaku," kata Nabi Muhammad, dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Seandainya itu amalan isinya perbuatan baik, aku senang, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ternyata isinya bukan perbuatan baik, isinya bukan perbuatan taat, aku sedih dan aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi gampang. Mau menyenangkan hati Rasulullah, ya sudah, tinggal kita perbanyak amal perbuatan baik kita perbanyak amal ketaatan kita kepada Allah, supaya apa yang nanti disetorkan kepada Rasulullah itu isinya perbuatan baik yang bisa menggembirakan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya juga membuat permisalan begini, kalau kita punya teman kita itu punya istri, punya anak, punya keluarga. Kalau kita perhatian sama orang-orang yang dia cintai itu, kira-kira dia akan senang enggak sama kita? Anaknya ada kebutuhan, kita bantu, kita penuhi kebutuhannya. Keluarganya punya hajat, kita penuhi hajatnya. Lama-lama orang itu kan cinta nanti sama kita. Lama-lama orang itu gembira dengan apa yang kita lakukan. Lalu sekarang tinggal dilihat siapa orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu cintanya sama kita ini, sama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain yang dipikirkan sama Nabi Muhammad kecuali umatnya selamat di dunia dan di akhirat. Sampai sebelum meninggal perkataan Rasulullah, ummati, ummati. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, ingin menggembirakan hati Rasulullah. Perhatikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menggembirakan hati Rasulullah, peduli terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya kepedulian, kita membantu umatnya Rasulullah, kita tolong umatnya Rasulullah yang kesusahan, kita perbaiki umatnya Nabi Muhammad yang mungkin keluar jalur banyak berbuat maksiat dengan sesuai kemampuan kita, itu akan membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang.
Dan membahagiakan umat Nabi Muhammad itu tidak perlu jauh-jauh. Di rumah punya ayah, punya ibu, punya istri, punya anak, punya kakak, punya adik. Itu semua umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membahagiakan istri kita, niatkan kita membahagiakan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membahagiakan anak kita, niatkan kita membahagiakan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gampang, ya. Terlalu mudah itu semua, mudah sekali untuk membahagiakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan pendidikan anak-anak kita, perhatikan pendidikan istri kita, perhatikan tetangga kita. Itu semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jika kita memperhatikan mereka semua, insya Allah Rasulullah akan senang dan bahagia dengan kita. Pagi hari ini insya Allah yang ingin saya bahas adalah salah satu penyakit hati yang mungkin banyaklah yang terjangkiti penyakit hati ini, namanya hasad. Ya, hasad atau dengki, ya, hasad atau yang biasa kita kenal dengan dengki. Sebetulnya kalau seandainya di satu sisi ada syukur, di sisi yang lain itu kan ada kufur nikmat. Tapi ternyata ada yang lebih parah dari kufur nikmat, yaitu hasad ini, dengki dan sifat dengki, tidak suka dengan orang ini. Karena itu apa sih yang membuat hasad ini kok lebih parah dari kufur nikmat? Nanti sambil perjalanan penjelasan ini insya Allah kita akan lebih mendapat gambaran lebih jelas kenapa hasad bisa lebih berbahaya dari kufur nikmat. Tapi secara umum hasad itu lebih berbahaya karena dalam hasad itu ada unsur kita protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada unsur kita merasa lebih tahu seharusnya Allah tuh berbuat seperti apa, dan itu dosa besar. Kita protes kepada Allah, merasa ngerti seharusnya bukan dia yang dapat nikmat, seharusnya saya. Itu kan seakan-akan kita lebih paham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dosanya besar. Ya, karena sudah jelas kita ini hamba, tidak tahu apa-apa. Yang tahu sesuatu yang dengan gambaran yang utuh, dengan gambaran yang benar, yang mengerti segala sesuatu sesuai hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohlah misalnya yang kita tahu semua, kisah iblis. Ya, iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis berkata, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia, saya nggak mau sujud, kata iblis. Dia merasa seharusnya itu saya yang dimuliakan, bukan Adam. Saya diciptakan dari api, Adam kamu ciptakan dari tanah. Saya lebih mulia seharusnya, saya yang seharusnya dihormati seperti itu. Nah, jadi pertama kali kata ulama, maksiat yang dilakukan di langit itu adalah hasad, yaitu hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Dan maksiat pertama yang dilakukan di bumi kata para ulama juga adalah hasad, yaitu ketika anaknya Nabi Ibrahim membunuh saudaranya. Itu kan juga karena hasad. Dua saudara ini memberikan persembahan, memberikan korban, yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya yang korbannya tidak diterima ini, si Qabil ini, dia membunuh saudaranya Habil, membunuh yang korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar alasannya apa? Hasad, dengki. Kenapa bukan korban saya yang diterima? Seharusnya korban saya yang diterima, bukan korbannya saudara saya. Jadi maksiat pertama yang dilakukan di langit adalah hasad, kata sebagian ulama. Dan maksiat pertama yang dilakukan di bumi juga adalah hasad. Hasad yang dilakukan di langit adalah hasadnya iblis kepada Nabi Allah Adam, dan hasad yang dilakukan di bumi adalah hasadnya anak Nabi Adam kepada saudaranya, yang akhirnya berujung pada pembunuhan. Jadi apa sih hasad itu? Ya, apa sih hasad itu? Hasad adalah tamanni zawalin ni'mah an sahibiha. Kita punya keinginan supaya nikmat yang didapat orang lain itu hilang. Ya, hasad itu adalah keinginan kita supaya nikmat yang didapat orang lain itu hilang. Jadi ini kalau mau dijabarkan luas sekali hasad itu sebetulnya. Jadi bukan hanya kita ingin nikmatnya orang itu, belum tentu.
Tapi gambaran umumnya hasad adalah harapan, keinginan kita supaya nikmat yang didapat orang lain itu hilang. Karena itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad misalnya, beliau ketika membicarakan mengenai hasad ini, beliau membagi hasad ini ada beberapa jenis, ada beberapa tingkatan hasad. Hasad yang pertama, tingkatan yang pertama, berharap kenikmatan yang didapat seseorang itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Ya, ini hasad stadium 1 lah mungkin ya, yang belum begitu parah ini hasadnya. Jelek loh tapi ya, hasadnya tetap jelek, tapi ini masih hasad yang belum begitu parah. Dia berharap kenikmatan yang didapat orang lain itu hilang dan dia berharap kenikmatan itu pindah ke dirinya. Ya, pindah ke dirinya. Ini misalnya seperti yang difirmankan Allah mengenai Bani Israel ketika Allah mengatakan bahwa Talut yang akan menjadi raja kalian, Talut yang akan menjadi pemimpin kalian. Kata Bani Israel, loh, kenapa dia yang jadi raja? Seharusnya kita yang jadi raja. Dia itu tidak punya harta banyak, tidak punya kekuasaan banyak. Semestinya kita yang jadi raja. Mereka nggak suka Talut mendapat kenikmatan, dijadikan raja, dijadikan penguasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berharap supaya mereka yang jadi raja. Ya. Artinya mereka berharap kenikmatan itu hilang dari Talut dan berpindah kepada dirinya mereka sendiri. Itu misalnya juga yang terjadi dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu merasa Nabi Yakub ini lebih sayang sama Nabi Yusuf. Ya, kita ini yang jumlahnya lebih banyak ini nggak begitu disayang sama ayah kita. Akhirnya mereka menyusun rencana gimana caranya. Pokoknya Nabi Yusuf ini tidak ada lagi bersama mereka, entah dengan cara dibunuh dan yang akhirnya terjadi dimasukkan ke dalam sumur tadi itu ya. Itu dasarnya apa yang mendasar itu? Yang mendasarinya adalah kedengkian tadi ini atau hasad tadi ini. Mereka nggak suka Nabi Yusuf mendapatkan kenikmatan kasih sayang lebih dari ayahnya, dan mereka berharap supaya kenikmatan itu berpindah ke diri mereka sendiri. Ya, jadi ini hasad yang pertama nih, berharap kenikmatan dari seseorang itu hilang dan pindah ke dirinya. Jadi dia yang mendapatkan kenikmatan itu. Nah, hasad yang berikutnya yang lebih parah dari ini, ya, hasad berikutnya yang lebih parah dari ini adalah berharap kenikmatan orang lain itu hilang walaupun kenikmatan itu nggak berpindah ke dirinya. Lebih parah dari yang pertama ya. Kalau yang pertama kan dia masih untung ya, paling tidak secara zahir pemikirannya dia kan masih untung. Paling tidak kenikmatan itu kalau bisa pindah ke dirinya dia. Tapi hasad yang kedua ini lebih parah. Pokoknya orang itu kenikmatannya hilang. Terserah kenikmatan itu mau pindah ke saya, kayak mau pindah ke orang lain, kayak mau diangkat sama Allah, kayak nggak penting. Pokoknya saya nggak suka orang ini dapat nikmat. Jadi lebih parah dari yang pertama tadi. Ya, lebih parah dari yang pertama tadi. Ini mirip seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang kafir. Kata Allah, kalau seandainya kamu itu mendapatkan kebaikan, mereka merasa susah hati. Nah, kalau kamu mendapatkan kebaikan, orang-orang kafir itu merasa susah hati. Tapi kalau kamu mendapatkan keburukan, mereka itu senangnya bukan main, kata Allah. Walaupun kenikmatannya yang tadi didapat itu nggak pindah ke mereka ya, pokoknya yang penting orang ini dapat keburukan, nggak dapat nikmat lagi, itu sudah menjadikan mereka bahagia, sudah menjadikan mereka senang. Nah, ini lebih parah dari yang pertama karena dia sama sekali nggak dapat apa-apa. Pokoknya keinginannya dia, orang ini jangan dapat nikmat, dah, jangan dapat nikmat orang ini. Nah, yang ketiga, hasad yang ketiga itu berharap orang lain sama sekali tidak mendapat kenikmatan. Ya, kalau yang pertama kan berharap kenikmatannya hilang, jadi orang yang jadi objek hasadnya dia ini sudah dapat kenikmatan. Yang ketiga ini dia berharap orang lain nggak usah dapat kenikmatan sama sekali. Jadi umpama dia punya tetangga yang kekurangan misalnya, yang miskin, ya dia berharapnya ini orang jangan sampai kaya, mudah-mudahan miskin terus. Dia punya tetangga yang misalnya bodoh misalnya, dia berharap ya ini supaya orang ini mudah-mudahan bodoh terus.
Umpama dia punya kenalan, punya tetangga yang dianggap remeh sama orang, dia berharap mudah-mudahan orang ini terus diinjak-injak, terus dianggap remeh sama orang. Jangan sampai dapat kenikmatan. Jangan sampai ini orang jadi orang kaya, jangan sampai orang ini jadi orang pinter, jangan sampai orang ini jadi orang yang terpandang. Nah, itu biasanya kalau tidak cari teman, motifnya orang yang jenis ketiga ini kalau bukan cari teman, biasanya takut punya saingan. Orangnya kekurangan. Ini kalau saya kekurangan, semua orang harus kekurangan. Jangan saya sendiri dong. Ya. Kalau saya bodoh, ya semua orang juga harus bodoh. Saya nggak mau bodoh sendirian. Itu motif yang pertama biasanya itu. Ya, motif yang pertama biasanya karena cari teman. Kalau orang ini, kalau saya bodoh, ya orang lain juga harus bodoh. Kalau saya direndahkan orang, dihinakan orang, orang yang lain juga harus dihinakan oleh orang. Nah, kalau motif yang kedua biasanya karena takut punya saingan. Ini di kampung sini saya yang dihormati sama orang. Di kampung sini orang takzimnya sama saya. Orang yang didengarkan tuh pendapat saya di daerah sini. Ini kalau kira-kira ada orang lain yang kaya seperti saya, atau ada orang lain yang pintar seperti saya, nanti orang-orang kampung sini pindah ke dia semua. Ya, takut punya saingan. Padahal kan aneh ya. Seharusnya kalau kita tuh sendirian ngurusi umat misalnya, terus datang orang lain yang mau membantu kita ngurusi umat, seharusnya kita senang atau enggak? Kan senang. Enggak usah ngurusi umat deh. Dokter misalnya, satu orang dokter tugas di daerah terpencil, di situ cuman ada dia dokternya. Datang dokter lain mau membantu dia di daerah itu, harusnya senang atau sedih dia? Harusnya kan senang. Pekerjaannya dia semakin ringan kan gitu. Lah cuman namanya nafsu ya, namanya punya nafsu, ndak mau punya saingan. Kepengen selalu dia yang dihormati, selalu dia yang didengarkan ucapannya dan diambil pendapatnya. Nah, ini hasad ya. Jadi kalau misalnya orang itu sudah punya sifat hasad, itu akan lebih parah seandainya sudah ada aksinya. Misalnya dia cuman nggak seneng tetangganya punya mobil baru, tetangganya dapat mobil baru, dia merasa loh seharusnya saya yang dapat mobil, seharusnya saya yang punya rumah baru, ini kenapa tetangga saya? Itu baru langkah pertama dari hasad itu. Nah, baru ada bisikan-bisikan dari dalam hati. Kalau sudah ditambah dengan aksi, dengan perbuatan, mobilnya dirusak misalnya, rumahnya dirusak. Nah ini sudah lebih parah lagi, karena hasadnya nggak cuman disimpan di dalam hati, tapi sudah diekspresikan dengan perbuatan, dengan aksi, dan itu ya dosanya lebih-lebih juga. Ya, makanya dikatakan para ulama, kalau kamu sudah merasa ini kayaknya saya ada tanda-tanda mau hasad ini, simpen, terus timbun terus di dalam hati kamu. Terus kamu masukkan di dalam hati, jangan pernah kamu keluarkan, baik melalui ucapan ataupun melalui perbuatan. Sebisa mungkin tekan perasaan itu sampai nanti akhirnya dia hilang. Ya, karena ya kalau baru perasaan gitu, ya mudah-mudahan masih belum mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika sudah dipraktekkan, lah itu dosanya tidak cuma 1-2, tapi dosanya bisa lebih besar lagi. Karena sudah bukan hanya perasaan nggak suka, tapi sudah merugikan orang lain. Nah, ini merugikan orang lainnya sudah dosa lain lagi. Ya, sudah dosa yang nggak kecil lagi itu merugikan orang lain. Nah, ini yang biasanya kita sebut ya, kita sering mendengar ungkapan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, karena orang kalau nggak suka sama orang itu nggak cuman fisik aja yang bisa diserang. Tadi misalnya kita katakan tetangganya punya mobil baru, mobilnya dirusak, punya rumah baru, rumahnya dirusak. Itu kan satu dari sekian banyak cara. Tapi ada cara-cara lain yang juga bisa dilakukan oleh orang yang hasad. Misalnya menghancurkan reputasi orang tersebut, ya, membunuh karakternya orang tersebut. Ini yang dimaksud dengan ungkapan fitnah itu lebih kejam dari
pembunuhan. Walaupun ungkapan ini diambil dari ayat Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl, dan dimaknai fitnah lebih kejam dari pembunuhan, dengan pemahaman kita biasanya itu kurang tepat sebetulnya. Ya, dari segi penggunaannya itu kurang tepat. Tapi kita anggap aja itu ungkapan bahasa Indonesia. Ya, kita anggap aja itu ungkapan bahasa Indonesia. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa kok bisa fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Karena pembunuhan, orang si A membunuh si B mati, selesai. Ya. Tapi kalau si A memfitnah si B, ini si B masih hidup tapi seakan-akan di matanya orang sudah mati. Reputasinya hancur, karakternya hancur, orang yang tadinya suka sama dia sekarang bisa jadi nggak suka, dia yang tadinya punya kerjaan bagus, punya hubungan baik sama orang, bisa rusak hubungannya dengan orang tersebut. Masih hidup orangnya tapi seakan-akan sudah mati. Makanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan menurut ungkapan ini, dan itu ada betulnya. Ya, dan biasanya fitnah itu terlontar dari orang yang punya penyakit hasad tadi ini, yang punya penyakit dengki. Karena fitnah merupakan salah satu sarana yang bisa digunakan oleh orang yang dengki untuk menghancurkan orang yang dia nggak suka itu. Jelas ya insyaallah ya. Nah, cuman ada juga penggunaan hasad, penggunaan kata hasad, tapi yang dimaksud bukan hasad itu. Misalnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la hasada illa fitnaini, dan seterusnya dan seterusnya. Itu hasad yang dimaksud bukan hasad yang tadi kita sebut. Ya. Jadi itu hasad yang maknanya adalah makna kiasan. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hasad dalam arti menginginkan kenikmatan orang lain hilang, tapi yang dimaksud Rasulullah dalam hadis itu menginginkan kita juga dapat kenikmatan yang sama dengan orang itu tanpa mengharap kenikmatannya dia hilang. Tak ulangi ya. Kalau hasad itu kita mengharapkan kenikmatannya orang lain hilang, tapi itu makna hasad yang sebenarnya, ya, makna hasad yang sebenarnya. Tapi ada makna hasad yang kiasan. Ya, makna hasad yang kiasan atau biasanya namanya itu ghibthah. Bukan hasad, ya, ghibthah namanya. Ghibthah itu kita menginginkan dapat nikmat yang sama dengan orang lain tanpa berharap kenikmatannya dia hilang. Ya. Cuman biasanya di dalam hadis dan di dalam kitab-kitab itu tetap menggunakan kata hasad, tapi hasad yang dimaksud adalah ghibthah ini tadi. Saya kasih contoh, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Ya, Rasulullah bersabda tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, seorang yang diberikan oleh Allah harta, keluasan rezeki, kemudian ia gunakan itu untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dibuat menolong orang, dibuat membantu yang membutuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, kata Rasulullah, tidak ada hasad kecuali kepada orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengambil keputusan dengan kebijaksanaan dan hikmah yang Allah berikan itu dan dia ajarkan kepada manusia. Redaksinya Rasulullah dalam hadis ini, la hasada, ya, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Apa berarti hasad itu diperbolehkan sama Rasulullah terhadap dua orang ini? Bukan. Kata hasad di dalam hadis ini bukan dengan maknanya yang sebenarnya, ya, bukan dengan maknanya yang sebenarnya. Makna hasad yang sebenarnya menginginkan kenikmatan yang didapat orang lain itu hilang. Tapi bukan itu yang dimaksud Rasulullah. Yang dimaksud Nabi Muhammad di dalam hadis ini, hasadnya itu yang maknanya ghibthah, ya, yang maknanya ghibthah. Ghibthah apa? Ghibthah itu menginginkan mendapat kenikmatan yang sama dengan orang lain tanpa mengharap kenikmatannya itu hilang. Jelas ya? Nah, dan ghibthah itu diperbolehkan. Ya, kalau ghibthah ya itu diperbolehkan, terutama kalau kita menginginkannya kenikmatan yang sifatnya ukhrawi.
Contoh misalnya kita membaca sejarahnya atau kita membaca biografi ulama fulan misalnya. Oh, ulama ini setiap hari khatam Quran 2 kali. Ulama ini setiap hari sholat sunnah sekian rakaat. Setiap hari membantu orang sekian banyak orang. Ketika kita melihat itu, terus kita kepingin, ya Allah saya juga kepingin kalau bisa kayak gini. Saya juga kepingin bisa sholat sunnah sebanyak ini. Saya juga kepingin bisa membantu orang sebanyak ini. Itu kita kan nggak berharap kenikmatannya orang itu hilang kan? Lah kita cuman pengen kita mau jadi orang soleh kayak orang ini loh. Nah itu namanya ghibthah dan itu diperbolehkan. Kalau itu terkaitnya dengan urusan akhirat, bagus itu. Tapi kalau terkaitnya dengan urusan dunia yang mubah, ya hukumnya mubah, boleh. Jelas ya? Jadi itu beda antara hasad dengan ghibthah tadi itu. Kalau ghibthah diperbolehkan. Di dalam riwayat dikatakan orang munafik itu sifatnya hasad, tapi orang mukmin sifatnya ghibthah. Nah, sifatnya kepingin punya kenikmatan yang sama dengan orang lain supaya dia juga bisa melakukan kebaikan-kebaikan tanpa berharap kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Insya Allah jelas ya perbedaan antara hasad dengan ghibthah ini. Dan itu tidak apa-apa ya, dan itu nggak apa-apa kalau ghibthah itu bagus. Nah apa sih penyebabnya orang kok bisa kena penyakit hasad? Ya, apa sih yang menyebabkan orang bisa terjangkit penyakit hasad dan dengki ini tadi? Biasanya sebabnya itu kebencian, ya, nggak suka sama orang, permusuhan, dia punya konflik sama orang ini, dia punya hubungan nggak bagus sama orang ini. Biasanya hal-hal itu yang akhirnya memicu adanya kedengkian, memicu adanya penyakit hasad ini. Karena kita kalau nggak suka sama orang, bawaannya kan kepengen orang itu kena yang jelek-jelek kan. Tidak ada orang misalnya tidak suka sama orang kemudian kepengennya yang bagus-bagus, jarang itu. Itu yang sudah hatinya bersih, itu yang sudah orang soleh itu. Tapi ya orang pada umumnya kalau nggak suka sama orang ya dia kepengennya orang itu tertimpa keburukan. Nah, makanya penyebabnya hasad ini seperti kita bilang tadi, kalau tidak kebencian ya permusuhan tadi itu. Ya. Cuman secara umum ya, secara umum itu penyebab hasad, penyebab kedengkian itu lemahnya iman, lemahnya keyakinan dan kurangnya ilmu. Ya, lemahnya iman, lemahnya keyakinan dan kurangnya ilmu. Lah, padahal ya kalau kita pikir-pikir, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seharusnya mampu menjadikan kita selamat dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit lisan, penyakit-penyakit mata dan seterusnya dan seterusnya. Keimanan kita kepada Allah itu seharusnya mampu untuk menjadikan kita selamat dari itu semua. Karena apa sih makna beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makna beriman kepada Allah, kita beriman bahwa Allah Maha Kuasa ya. Kita beriman bahwa Allah Maha Melihat. Kita beriman bahwa Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Berkehendak dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan makna iman kepada Allah. Sekarang ketika kita berdoa kepada Allah, kita yakin nggak Allah mendengar doa kita? Yakin, karena iman kita mengajarkan kepada kita bahwa Allah Maha Mendengar. Tapi kadang ketika kita bermaksiat misalnya, kita kadang lupa kalau Allah juga Maha Mendengar. Jadi kadang ini kita menggunakan standar ganda. Ketika kita punya hajat, kita punya keinginan, berdoanya itu Masya Allah keimanannya full ya, keimanannya tingkat tinggi, yakin Allah Maha Mendengar permohonannya, Allah Maha Mengetahui hajat dan kebutuhannya, Allah Maha Melihat bagaimana dia merendahkan diri di hadapan Allah memohon semua keinginannya. Yakin kalau ketika punya hajat. Tapi ketika berbuat dosa, di mana keyakinannya itu? Ketika dia berbuat maksiat, apa dia lupa kalau Allah juga Maha Mendengar semua ucapan buruk yang dia ucapkan?
Allah juga maha mendengar dusta yang dia ucapkan. Apa dia lupa ketika dia bermaksiat? Ya juga Allah maha melihat maksiat yang sedang dia lakukan. Ketika dia bermaksiat, apa dia lupa kalau Allah juga maha mengetahui dendam, kedengkian, hasad yang ada di dalam hatinya dia. Makanya seharusnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mampu menyelamatkan kita dari semua penyakit-penyakit hati yang semacam ini. Karena seharusnya keimanan kepada Allah mengajarkan kita bahwa Allah maha tahu semua yang saya lakukan, Allah maha mencatat semua yang saya lakukan, sehingga saya harus betul-betul memikirkan matang-matang apa yang mau saya lakukan sekarang ini. Jelas ya? Nah, cuman ya tadi, kalau orang itu sudah lemah imannya, gampang kemasukan penyakit-penyakit hati seperti ini. Salah satunya adalah penyakit hasad. Kalau dia memang benar orang yang beriman kepada Allah, seharusnya dia tahu bahwa rezeki yang didapatkan orang-orang itu, kenikmatan yang didapatkan orang-orang itu yang mendatangkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika benci misalnya, dia hasad, nggak suka tetangganya mendapatkan kenikmatan dari Allah, sebenarnya siapa yang memberi kenikmatan itu kepada tetangganya? Allah. Siapa yang memberikan tambahan rezeki kepada tetangganya? Allah. Ketika tetangganya punya rumah baru, punya mobil baru, siapa sebenarnya yang mengaruniakan barang-barang itu kepada tetangganya? Allah. Kalau dia memang imannya benar, imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan protes kepada Allah. Dia tidak akan dengki dengan apa yang didapat oleh tetangganya, oleh saudaranya, oleh kenalannya. Nah, karena dia tahu bahwa ya semua itu yang menghadiahkan, yang mengaruniakan kepada orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman di dalam Al-Qur'an, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Nah, kata Allah, apa mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Sesungguhnya kami yang membagikan rahmat itu dan penghidupan mereka, dan kami tinggikan sebagian mereka dari yang lain beberapa derajat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat Al-Qur'an. Ya. Kita ini kan umat Islam, kita ini ya, kitab sucinya adalah Al-Quran. Pasti kita kalau pernah membaca Al-Quran ya pasti lewat dengan ayat ini. Tapi kemana ayat ini ketika kita misalnya punya perasaan dengki dengan orang? Seharusnya ayat ini betul-betul kita pegang sebagai pedoman hidup kita, bahwa semua yang didapatkan oleh orang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran, kami yang membagi-bagikan rahmat itu. Kami, Allah sendiri yang membagikan, Allah sendiri yang menghendaki orang tersebut mendapatkan kenikmatan. Lalu kenapa kita punya sifat hasad, punya sifat dengki? Kalau bukan karena iman yang lemah dalam diri kita, nggak mungkin ada perasaan itu dalam diri kita. Karena tadi ya, seharusnya orang yang imannya kuat yakin bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu bahwa Allah itu maha mengerti, maha tahu mana yang terbaik bagi dia, mana yang terbaik bagi orang lain. Nah, itu ya tadi karena lemahnya iman dan lemahnya keyakinan. Bekali diri kita, paling tidak bekalilah diri kita ini dengan pengetahuan mengenai keburukan-keburukan hasad ya. Tipu daya hawa nafsu. Jadi kita itu punya persiapan untuk menghalau kalau perasaan-perasaan dan akhlak-akhlak buruk ini datang kepada kita. Kalau kita punya pengetahuan bahwa hasad ini dampak buruknya A, B, C, D, begitu ada sifat hasad mau muncul dalam diri kita, kemudian kita teringat ilmu kita mengenai keburukan hasad, paling tidak ilmu itu bisa menjaga kita dari terjebak dalam sifat hasad. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ilmu itu lebih bagus dari harta. Kenapa? Karena ilmu menjaga kamu, tapi harta kamu yang menjaga. Ya kan? Kita punya harta. Siapa yang menjaga harta kita? Ya kita. Supaya tidak hilang dimasukkan di bank. Ya. Supaya mobil nggak hilang, bikin garasi, dimasukkan di garasi, digembok, dirantai dan seterusnya. Dan kita yang menjaga harta. Tapi kalau ilmu, kita yang dijaga oleh ilmu. Mau terkena sifat hasad, punya ilmu mengenai keburukan hasad, terjaga kita nggak sampai jatuh dalam sifat hasad. Mau memandang hal yang haram, kita tahu balasannya bagi orang yang memandang hal yang haram. Itu akhirnya membuat kita nggak jadi memandang hal yang haram. Mau berdusta, tahu keburukannya berdusta, itu mencegah kita dari
dusta dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ilmu yang menjaga kita, sedangkan harta kita yang susah payah menjaga dia. Nah, di antara akibat buruk dari hasad, itu seperti yang kita bilang di awal tadi, bahwa hasad adalah salah satu bentuk protes kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk kita menentang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ya pertama kali dilakukan oleh iblis. Jadi kalau ada orang yang hasad dan menentang keputusan Allah, ya kurang lebih jadi pengikutnya iblis lah kira-kira. Ya, ini meneladaninya adalah meneladani iblis. Nah, makanya pernah ada syair, dalam syair itu dikatakan, ya hasidan li ala ni'mati atadri ala man asa'tal adab. Wahai orang yang dengki dengan kenikmatan yang aku dapatkan, kamu tuh ngerti nggak? Kamu tuh sedang berlaku tidak sopan kepada siapa? Asa'ta 'alallahi fi hukmihi li'annaka lam tardali ma wahab. Kamu tuh sedang berbuat tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kamu nggak ridho atas apa yang diberikan Allah kepada saya. Akibatnya fa akhzaka rabbi bi anzadani wa sadda alaika wujuhat talab. Akibatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan kamu dengan cara menambah kenikmatannya kepada saya dan mempersempit jalan hidup kamu. Ya, jadi orang yang hasad itu enggak sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, itu yang pertama. Dan akibatnya ya tadi seperti iblis. Setelah iblis berbuat hasad kepada Nabi Adam, apa yang terjadi kepada iblis? Diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya iblis hidup di surga. Ketika dia berbuat hasad kepada Nabi Adam, dengki kepada kenikmatan yang didapat dari Nabi Adam, akibatnya dia diusir dari surga, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya Nabi Adam yang membunuh saudaranya, apa akibat yang dia dapatkan dari kedengkiannya dia itu? Kata Rasulullah, semua pembunuhan yang terjadi, maka anaknya Nabi Adam yang membunuh itu ikut menanggung dosanya, kata Rasul. Karena dia yang pertama kali ngajari orang untuk membunuh. Jadi nggak ada bagus-bagusnya. Ya. Kalau kita hasad sama orang, ingat dulu iblis ketika hasad dijauhkan dari rahmat Allah. Berarti orang yang punya sifat hasad jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Ya. Yang kedua, akibat buruk dari hasad itu kita semakin jauh dari iman. Kenapa kok bisa kita kalau hasad semakin jauh dari iman? Karena yang pertama tadi Rasulullah bersabda bahwa orang munafik itu sifatnya hasad, ya, sedangkan orang yang beriman sifatnya ghibthah. Itu satu. Yang kedua, sifatnya orang beriman dengan keimanan yang sempurna itu apa, kata Rasulullah? An tuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu, artinya tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini kan bertolak belakang dengan hasad. Kalau hasad dia menginginkan keburukan untuk orang itu, menginginkan kenikmatannya orang itu hilang. Sedangkan orang yang beriman kepinginnya saudaranya dapat kenikmatan, kepinginnya saudaranya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang punya sifat hasad ini, dia semakin jauh dari keimanan karena dia melakukan satu hal yang bertolak belakang dengan keimanan sesuai sabda Nabi Muhammad SAW tadi itu. Ya, Islam itu mengajarkan kita untuk sportif, ya, untuk suportif, mendukung orang saudara kita, apa yang dilakukan saudara kita dari kebaikan itu. Islam mengajarkan kita untuk mendukung itu, bukan untuk menjatuhkan. Pedagang sama pedagang misalnya, yang satu dagang roti, yang satu dagang roti, ini dagang baju, ini dagang baju misalnya, itu seharusnya mereka saling mendukung. Ya, yang ini punya kenalan, kenalkan sama temannya, dukung supaya temannya juga maju, pedagang lain itu juga maju, bukannya malah saling menjatuhkan. Kenapa kok saling menjatuhkan? Emangnya kalau kita membantu mempromosikan dagangannya teman kita itu rezeki kita berkurang? Kan enggak, ya kan? Rezeki kita itu sudah ditanggung sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang jadi jatah kita berapa, ya itu pasti sampai ke diri kita. Yang jadi jatahnya orang nggak mungkin sampai ke rumah kita. Makanya ada ungkapan, kita tidak tahu alamatnya rezeki kita, tapi rezeki kita tahu alamat kita. Tidak mungkin nyasar rezeki kita itu. Yang sudah tertulis untuk kita ya sampai ke kita. Yang tertulis untuk orang lain, seperti apapun kita berusaha nggak akan sampai ke kita, ya sampainya ke dia, jatahnya dia kok. Jadi nggak usah takut ketika mempromosikan dagangannya orang, membantu dagangannya orang, misalnya nggak usah takut rezeki kita berkurang, karena rezeki kita itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bakal nyampe ke dia, tenang aja. Yang jadi rezeki kita akan tetap sampai ke kita. Makanya agama Islam mengajarkannya supaya kita itu saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Kamu itu saudara, kata Rasulullah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah saudara sesama hamba Allah, kata Rasulullah SAW. Jelas ya? Jadi saling mendukung, jangan saling menjatuhkan. Itu yang diajarkan oleh agama Islam. Nah, yang berikutnya keburukan dari hasad, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, hasad itu yakulul hasanat kama takulun naru al-hatab, atau dalam riwayat lain kama takulun naru al-usyub, ya. Sifat dengki itu memakan kebaikan, menghabiskan kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar, ya, sebagaimana api membakar kayu bakar sampai habis menjadi debu, menjadi abu. Nah, hasad itu juga menghabiskan pahala kita seperti itu. Tapi hadis ini bisa kita maknai lebih umum lagi sebenarnya, karena Rasulullah menyebutkannya yakulul hasanat, memakan kebaikan. Kebaikan itu ya bisa berupa pahala, bisa berupa amal taat yang sudah kita kerjakan, sehingga kalau kita punya dengki dengan orang, ketaatan yang kita lakukan itu jadi nggak ada harganya lagi, jadi nggak ada lagi kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna yang pertama. Tapi bisa kita maknai lebih umum lagi. Sifat hasad memakan kebaikan kehidupan yang saat ini kita rasakan. Kita saat ini hidup tenang, kebaikan kan itu. Ketika kita hasad sama orang, sumpek hidup kita. Jadi ketenangan yang tadi kita rasakan itu dimakan oleh sifat hasad, dihabiskan oleh sifat hasad. Kita tadinya hidup damai, ketika kita hasad sama orang, jadi nggak damai lagi hidup kita, habis. Kebaikan yang kita rasakan dari sifat damai itu habis dimakan oleh sifat hasad. Nah, jadi nggak hanya memakan kebaikan berupa pahala, berupa amal taat, tapi kebaikan yang kita rasakan saat ini juga akan ikut dimakan oleh sifat hasad. Ya, orang hasad itu bawaannya sumpek, bawaannya galau, sedih, marah. Ya, nggak ada yang bagus bawaannya orang hasad itu. Nah, itu makna dari hadis ini, ya, bisa kita maknai dengan dua itu secara lebih umum. Dan penyakit-penyakit hati itu akan berimbas pada penyakit badan pada akhir. Ya, orang suka marah, pemarah misalnya, atau hasad, dia nggak suka sama orang, sumpek, ya lama-lama kondisi kesehatannya juga akan menurun. Mungkin wal'iyadzubillah stroke mungkin, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada imbasnya penyakit hati itu kepada penyakit badan, kepada penyakit fisik itu ada imbasnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu bisa sampai mengakibatkan kematian penyakit hati ini. Ada cerita, mungkin sudah ma'ruf lah cerita ini, sudah masyhur. Ada satu orang biasa, orang sipil biasa, dekat dengan raja di masa itu. Perdana menterinya raja ini nggak suka lihat orang ini dekat dengan raja. Jadi orang ini kalau masuk itu asal masuk aja. Masuk ketemu raja tuh nggak pakai minta izin lagi, langsung masuk, langsung bicara, mau memberikan nasihat, langsung memberikan nasihat, dan raja menerima itu baik-baik aja. Jadi hubungannya memang sangat dekat. Perdana menterinya ini nggak suka lihat orang ini kayak gitu, mendapatkan tempat khusus di sisinya raja. Katanya dia, saya harus gimana caranya supaya orang ini sama raja musuhan. Saya nggak suka dia dekat dengan raja. Seharusnya saya perdana menterinya. Yang memberi nasihat raja itu seharusnya saya, bukan dia, orang biasa. Akhirnya dia menyusun rencana, dia ngomong sama raja ini, raja, orang teman kamu yang biasa datang itu, dia ngomong sama orang-orang katanya mulut kamu tuh bau.
baunya nggak enak mulut kamu, katanya. Dia ngomong gitu. Iya, apa buktinya? Nanti kamu lihat, kalau dia kesini lagi pasti dia nutup mulut sama hidungnya, kata Perdana Menteri. Keluar dari situ dia datangi temannya raja tadi. Kamu malam ini saya undang makan ya. Kamu besok saya undang makan siang ya. Oh iya, di rumah saya jam segini habis sholat zuhur, kamu nanti ke rumah saya undang makan siang. Datang besoknya zuhur ke rumahnya Perdana Menteri ini, ternyata makanannya semua dominan bawang putih. Ya, masakannya itu semua didominasi bawang putih. Jadi baunya kan nggak enak. Ketika dimakan itu baunya nggak enak. Katanya Perdana Menteri habis makan sama orang ini, nanti kamu kalau ketemu raja hati-hati loh. Jangan sampai raja nyium bau mulut kamu, bau bawang yang tadi kamu makan ini. Jadi kamu kalau ketemu dia nanti kamu tutup mulut kamu, hidung kamu tuh kamu tutup. Jangan sampai raja cium bau nggak enak, katanya dia. Oh iya, siap. Datang dia seperti biasa, datang menghadap raja, ngobrol gini gitu. Raja mau membuktikan kan, bener nggak orang ini kayak yang dibilang Perdana Menteri. Katanya raja, sini maju, maju, lebih dekat lagi. Begitu agak dekat dia nutup gini. Oh benar, kata raja. Oh berarti benar nih yang dibilang sama Perdana Menteri. Kalau dia itu merasa mulut saya bau. Raja ngambil kertas, ngambil pena, terus nulis. Biasanya kalau raja nulis tuh isinya hadiah. Kalau nulis langsung dengan tangannya sendiri tuh biasanya mau ngasih hadiah. Ini kamu bawa ke si Fulan ya. Iya, udah keluar dia. Di luar ketemu Perdana Menteri. Kamu bawa apa itu? Kata Perdana Menterinya. Ini saya bawa surat tadi ditulis sama raja. Raja nulis sendiri. Iya, nulis pakai tangannya sendiri. Iya. Oh, kata Perdana Menteri dalam hati, ini hadiah nih berarti. Karena raja nggak nulis langsung kecuali isinya hadiah. Kata Perdana Menteri, gini aja, daripada kamu capek-capek ke sana, lebih baik saya yang bawa. Ini kamu saya kasih 2 juta misalnya kalau sekarang gitu ya. Ini kamu saya kasih 2 juta. 2 jutanya kamu pegang, suratnya biar saya yang bawa, kata Perdana. Jadi kamu nggak usah capek-capek. Oh ya jazakumullah khair, katanya. Saya pulang ke rumah bawa 2 juta, kamu mau bawa ini silahkan, katanya. Pulang orang ini, Perdana Menterinya pergi menghadap orang yang dituju oleh raja. Dikasih. Katanya Perdana Menteri, apa nih hadiah yang kira-kira mau dikasih sama raja? Begitu dibuka sama orang ini, terus dia ngambil pedang, diasah pedangnya. Kamu ngapain ngasah pedang? Ini suratnya raja bilang penggal kepalanya orang yang membawa surat ini. Penggal kepalanya orang yang membawa surat ini. Jadi orang ini sambil ngasah peso. Ini surat bukan buat saya, kata dia. Ini tadi saya ngambil dari Fulan sama Fulan ini. Kamu coba kamu tanya lagi sama raja. Oh enggak. Ini jelas-jelas tulisan tangan raja, saya nggak perlu tanya lagi. Nggak sopan kalau saya tanya lagi. Raja udah nyuruh kok. Sini. Beleh. Ya, dipenggal kepalanya sama Algojo ini. Gak lama berapa hari raja tuh heran, ini kok Perdana Menteri gak kelihatan ya. Tanya sama orang di sekitarnya raja situ, kamu tahu kabarnya Fulan, teman saya yang biasa kesini itu? Loh ada, kemarin saya mesti ketemu di masjid sholat Jumat, katanya. Loh, lah kamu tahu kabarnya Perdana Menteri? Mati raja. Loh, kok bisa mati? Coba kamu panggil teman saya itu, katanya dia. Dipanggil temannya. Kamu kok masih hidup? Surat yang saya bawa ke kamu tuh mana? Kamu kasihkan siapa surat yang saya kasih? Oh saya pas keluar kemarin ketemu Perdana Menteri. Katanya Perdana Menteri biar saya yang bawa. Ya sudah saya kasihkan dia. Duh mati wis Perdana Menteri, katanya. Kamu benar ngomong sama orang-orang kalau mulut saya bau? Ya enggak mungkin, katanya. Enggak mungkin saya berani ngomong sama orang raja mulutnya bau. Lewat itu kenapa kamu kok ketika ketemu saya ngobrol jarak dekat sama saya kok kamu nutup hidung tutup mulut? Loh, saya itu siangnya habis diajak makan sama Perdana Menteri. Semua lauknya dominan bawang putih. Saya nggak mau sampai kamu nyium bau mulut saya yang nggak enak. Oh jadi ini semua rencana busuknya Perdana Menteri dan dia dibunuh oleh kedengkiannya sendiri. Jelas ya? Nah, jadi kedengkian ya bisa menyebabkan penyakit badan, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Terus caranya gimana menghindari hasad tadi? Yang pertama minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya menyelamatkan kita dari semua penyakit hati ini. Yang kedua, perangi hawa nafsu kita karena itu sumbernya dari hawa nafsu. Yang ketiga,
terus ingat-ingat akibat buruk dari hasad, sehingga kalau kita punya rasa dengki sama orang, buru-buru kita bisa menghilangkan perasaan itu. Yang paling berat kata ulama, kalau mau mengobati penyakit dengki, penyakit hasad, kalau ada orang yang kamu nggak suka, doakan orang itu supaya kenikmatannya tambah. Contoh paling gampang kayak tadi, tetangga kita beli mobil baru, 1, nggak suka kita, doakan supaya mobilnya tambah jadi 2. Nah, jadi nafsu kita tuh kita gencet terus ya, kita tekan terus supaya dia terdidik. Kalau perlu kamu berikan kebaikan buat dia supaya nafsu kamu tuh makin terpelajar gitu ya, makin apa ya, makin jinak lah, supaya bisa lebih kamu kendalikan. Nah, itu semua insya Allah bisa menjadikan kita terhindar dari ini semua, dari penyakit hasad dan penyakit-penyakit lain, sehingga kita berjumpa dengan Allah nanti biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih dari semua penyakit hati. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya waridal unsi wal afrahi fi sahari, azahta ma bi fuadi min lawal kadari. Ya waridal unsi wal afrahi fi sahari, azahta ma bi fuadi min lawal kadari. ناشدتك الله هل جزت العقيق وهل مررت بالأرض ذات الماء والشجر، أردم بها صحب الإفضال ممطرة مخضرة الترب بالأعشاب والزهر، بها المسرة والأفراح دائمة، يا فوز سكانها بالخير والظفر. إني لأذكرها يوما وبي حزن، فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر. حاوت حبيبا به الأكوان عاطرة، يدعو رياه في سنين وفي وعري، برا سخيا تقيا سيدا سندا، يضيء في الكون لأهل الكون كالقمر، فرد الجلالة بحر جود تره، في حالة الجود تلقى الجود كالمطر، أصل السيادة بل عين العناية بل روح الهداية لب لب من مضرين، زين الوجود وخير الخلق من شرفت به البرية من باد ومن حضر، عنه الجمادات وأنحت وهي مفصحة
وقد أتى مدحه في معظم الصور محمدا خير خلق الله قاتبة وسيد الجن والأملاك والبشر محمدا خير خلق الله قاتبة وسيد الجن والأملاك والبشر يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملذي ويا ركني ويا وزري ويا غياثي ويا كفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي ويا وطري أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب الأكوان ليل المنى والفوز بالظفر يا رسول الله انظر إلينا لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله كل يوم وفي شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلك يا علما نهى الله بالخير ونكفى كل شر
ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تنشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابه الهرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.